Jadi aku sama Inka Jadi mungkin itu, dulu lu udah sempat ketemu sama Max dong? belum. Oh, belum. Kalau dia tuh waktu bayi-bayi umur segitu, dia baru pindah ke Bali tuh kayak umur 78. Lu udah pindah Jakarta. Gue 18 kan. Tapi ya, ada di satu So wrong. Dia 8 tahun, gue 18 kan. Bang Darius, butuh berapa lama biar badannya gitu? Pengen kali. Kayak gimana sih? Coba buka dong. Bukan Rikis. Roti sobek loh. Yeah. Halo, saya Luna Maya. Hai, gue Darius. Kita dari dari Cast Film Sumala. Jadi, welcome back to Versus. Yeay. Ding, ding, ding. Statement pertama, oke. Dalam hubungan lebih penting saling ngerti daripada komunikasi. Setuju atau tidak? Enggak, paling penting komunikasi. Paling Dengan- penting, apa tadi ngerti? Saling ngerti Saling atau ngerti. komunikasi? Kalau Gue gua setuju. komunikasi. Gue setuju. Oh ya, Iyalah. saling ngerti? Iyalah. Karena gimana lu bisa berkomunikasi dengan baik kalau lu nggak ngerti pasangan Enggak, lu? karena pasti orang tidak akan mengerti satu dengan yang lainnya tanpa komunikasi. Nggak mungkin kayak gue gini, gue ngerti lo. Oh, gue ngerti. Ngerti Terus kita itu part- Ngerti Nggak itu bagian bisa dari dong. komunikasi lu. Loh. Nah. Betul, makanya komunikasi dulu, baru kita paham, baru kita ngerti. Tapi kalau komunikasi tanpa pengertian, nggak akan ketemu. Dengan komunikasi, namanya berdialog, itu akan timbul pengertian. Ya, ketika kita mau belajar untuk mengerti, maka kita bisa belajar untuk mendengar, untuk memahami. Lalu Gimana lawan kalau bicara kita juga bisa. Komunikasi itu bukan bicara, bukan dialog. Komunikasi itu besar. besar? Betul. Yes. Di Salah dalam- satunya adalah belajar untuk mengerti, Nah, tapi supaya itu bisa berbicara dan berdialog dengan baik. Gue takut banget harus arguing sama Luna Maya baru pertama karena hidup ini. dia terlalu adem ayem ya. Aduh. Lu tuh kayaknya nggak Takut, pernah saya nggak takut. pernah ada perdebatan dalam hidup Enggak, lu. berdebat. Masa? Justru berdebatnya karena belajar untuk mengerti dulu, jadi berdebatnya nggak perlu tense yang gimana-gimana banget. Gitu. Mungkin itu perbedaannya perempuan dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu dia pakai logika gitu kayak, oke, gue harus belajar mengerti, makanya gue mau berdialog. Tapi kalau perempuan itu udah pasti dia akan punya feeling. Kenapa dia nggak bisa mengerti? Karena tidak ada komunikasi dan tidak ada penjelasan. Jadi menurut gue, ini ya bisa dibantah juga ya. Kalau ini personal gue, kalau gue tuh butuh komunikasi dulu, gue butuh pembahasan, gue butuh penjelasan. Kenapa gue harus mengerti? Dan gue bisa kayak, oke, dari penjelasan itu make sense nggak? Masuk akal nggak? Kalau masuk di akal dan masuk di otak gue akan mengerti dia dan gue akan mengambil kesimpulan bahwa oke, solusinya begini, gue akan ngertiin lo, gue akan mencoba. Jadi ada will kan untuk berusaha untuk mengerti, Setelah komunikasi untuk pasti. mendengar. Iya dong. Kalau mendengar Setelah bicara, bukan setelah komunikasi. iya. Ya setelah bicara ya pasti Iya. dong. Setelah bicara, ya kan? Ini panjang loh, bisa satu pertanyaan ini kalian setengah jam loh. Enggak. Ini gue defense karena dipaksa ya. Iya. Padahal sebenarnya kita setuju. Iya, setuju. Iya, Luna benar. Darius juga benar. Gimana? Yang kedua, Next statement. Bad decision terkadang jadi hal yang bagus. Atau tidak? Bad Setuju. decision kadang setuju. Karena menurut gue decision adalah suatu aksi. Mau benar atau salah, udah dia melakukan aksi dulu. Yang penting itu dulu sih. harus beda ya gue. Enggak. Oh, Gak harus. oh harus boleh sama. Boleh. Tahu gitu dari tadi sama. Iya, dia cepet. Dia cepet. Iya benar. Ketika kita udah berani untuk, kadang kita nggak tahu keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang baik atau buruk ya kan di awal. Turns out begitu kita ambil keputusan, damn ternyata ini keputusan yang buruk. Tapi di balik itu pasti kita belajar sesuatu. Pasti ada value yang bisa kita dapat. Soalnya tau gak sekarang nih, gue baru belajar lagi. FOBO, fear of FOBOC, fear of better options. Iya kan? Ada yang baru lagi, bukan FOMO, bukan JOMO. Tapi FOBO. Fear of better option. Oke. Ini generasi scrolling nih. Benar gak sih? Ya. Karena kalau generasi kita kan belajar dari kesalahan.
ya kan. Dan kalau kata salah satu komedian senior kita kan, guru yang terbaik itu pengalaman. Ya, tapi kita nggak perlu untuk mengalami sendiri. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain gitu. Dan tapi pada akhirnya kita harus ngambil keputusan, harus take decision. Jadi sometimes we don't know. Yang penting sih itu ya, bukan hasilnya sih. Hasilnya juga penting, tapi untuk berani mengambil keputusan whether itu nantinya salah atau enggak, I think taking the action itu yang paling penting daripada kayak ketakutan. Duh kalau gue ngelakuin ini nanti gini, ya OT sih jadinya. Itu dan kadang delaying itu adalah worst decision. Bener. Iya. Kayak contoh lagi mau nonton Netflix, saking banyaknya pilihan, ya nggak jadi nonton, saking kayak gue mesti milih yang mana ya, gitu. Ya just pick randomly gitu. Terus tiba-tiba ketiduran, nggak jadi nonton. Which is gue juga ngalamin sih, tapi akhirnya gue kayak, aduh kelamaan scrolling, udahlah pilih aja deh. Kalau ternyata jelek ya nanti, nggak suka, nggak usah dikelarin ya pilih aja yang lain. Jadi kita tahu, ternyata nggak selera kita gitu. Tapi kalian pernah nggak dengan sadar kayak, aku tahu nih keputusan yang buruk, tahunya dulu, ternyata ada beberapa buruk. Mungkin bukan keputusan buruk ya, tapi keputusan yang beresiko. Iya. So, ya kalau ditanyanya itu ya, because I'm risk sering. taker, jadi kadang suka ngambil risiko yang besar. Gue tahu gue akan ngadepin sesuatu yang impact-nya nggak tahu akan gimana, gue kontrolnya kayak gimana, but I have to take it. So, Gue juga sih, go for it. Ya. Gue juga risk taker, jadi walaupun beberapa kali atau mungkin sering juga ternyata salah, tapi ya gue nggak kapok sih. Yeah, then we can learn. Ya. Tapi balik lagi semuanya di adjust dengan kondisi, dengan situasi dan lain-lain. Kalau tadi gue bilang delaying is the worst decision, ya, tapi kadang kita ada juga benernya juga sih. butuh waktu untuk ngelihat seperti apa situasinya, dan ketika berjalan kita bisa dapat perspektif yang lebih bagus dan akhirnya punya bekal yang lebih baik untuk ngambil keputusan apapun itu. Ya semua dipertimbangkan lah. Dikalkulasiin delaying dengan kalkulasi kata-kata lo ya. Sekarang nih, kalau misalkan tadi kan berarti ada penyesalan dong dari bad decision. Kalau misalkan bisa balik ke 10 tahun yang lalu, kalian bakal ngelakuin apa? Atau ada yang kayak, jangan deh, gue mau ngelakuin ini deh. Kalau bisa balik ke 10 tahun yang lalu. Pasti ada beberapa hal yang gue pengen rubah sih, tapi itu minor sih, tidak merubah. Maksudnya itu lebih kepada keputusan-keputusan yang impact-nya, kalaupun gue tidak melakukan itu atau kalau gue lakukan itu, kayaknya nggak akan besar deh, karena itu lebih kepada tindakan aja sih, tindakan yang nolak kerjaan gitu. Atau ngambil kerjaan yang... Enggak sih, nggak ada hubungannya dengan itu sih. Kayak misalkan, oke, gini. Kayak gue 10 tahun yang lalu, gue tuh agak nyesel gue nggak olahraga gila-gilaan gitu, misalkan kayak gitu. Itu lebih kayak gitu sih. Tapi gue lakuin sekarang juga kok gitu. If only gue lakuin itu sooner. Walaupun sekarang gue melakukan itu, gue olahraga tiap hari, tapi gue rasa kalau waktu 10 tahun yang lalu gue punya disiplin diri yang seperti sekarang akan lebih berbeda. Tapi nggak ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan gue secara karakter lah gitu. Itu lebih kepada kayak fisik bentuknya gitu. Ya of course fisik, kalau sehat pasti kan mentally jiwa juga bagus ya. Lebih bagus lah gitu dibanding sekarang. Kalau gue lebih itu sih. Tapi kalau kayak yang besar banget dalam hidup gue nggak ada yang gue sesalin dan gue pengen rubah sih. I am who I am because of my journey. Ya, setuju banget. Ya, regrets. Setiap orang pasti mungkin punya ya. Cuma jangan jadikan itu sebagai satu alasan untuk menghambat kita untuk maju lagi. Gitu. Apa yang udah terjadi itu tinggal di belakang. Kita ngejalanin ke depan pastinya, dan kita selalu bisa belajar dari apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Dan benar kata Luna tadi, dia ngasih contoh yang sangat spesifik. Kalau 10 tahun lalu udah bisa mulai olahraga dan disiplin segala macam, mungkin hari ini bisa jadi lebih baik gitu. Tapi nggak pernah ada kata terlambat.
ketika lo sadar bahwa lo harusnya melakukan hal yang lebih baik 10 tahun lalu, berarti artinya lo punya kesadaran yang sama dan itu jadi energi yang cukup untuk lo memulainya hari ini. Karena kalau kita nggak mulai, dia nggak kemana-mana, yang ada cuma penyesalan kan, dan kita akan hidup selalu di masa lalu. Harusnya gue begini, harusnya gue begitu, tanpa aksi. Gitu. Jadi, ya begitu. Emang gue mau nanya ya, soal pertanyaan. Gen Z itu suka obrolan-obrolan deep ya? Iya. Suka ya? Deep talk. Kayak kalian nggak ngerasa omongan kita ini jadi kayak wise banget gitu? Terlalu... Enggak ya? Oh, gue cuma tau nggak lagi ngebayangin. Kalau zaman kita, umur kita, kalau ditanyain tuh kan jawabannya apa ya? Iya. Maksudnya kita tua banget gitu. Enggak. Enggak kan? Emang kalian suka kan? Kan kita ditanyanya gini sih gitu. Gue cuma lagi mikir, kalau yang muda-muda ditanya gini, jawabannya kayak apa ya gitu. Kan pernah pasti Tapi punya kurang lebih motivasional juga Iya, kan? iya, Iya kan? Oh, oke. Menarik. Gue pikir ini terlalu lintas generasi gitu. Tidak kan? Kalau Gen Z suka banget yang kayak Oh gitu. motivasi. Karena mereka kadang-kadang butuh pegangan juga ya. Gila-gila mental. Iya. Gila-gila Tapi kalian mental. mentalnya aman kan? Maksudnya kesehatannya oke Aman, kan? kita mah aman banget. Oh, Aman. walaupun dengan deadline yang banyak gitu, Iya. aman. Paling suka sakit tipes ya. Bro ya. Oh ya? Aduh, makanannya tuh berarti. Jangan salahin kerjaannya. Tuh, itu Kalau tuh tip- nanti. Kalau tipes tuh makanannya. Kalau lever mungkin iya, kurang istirahat. Kamu tiap hari sekbol. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Last statement. Mm-mm. Netizen adalah raja internet. Setuju atau tidak? Netizen ya. Netizen yang mana dulu? Semua di social media. Ada kayak netizen tuh pokoknya itu selalu benar aja. Enggak juga sih. Enggak juga. Kalau selalu benar enggak. Kalau FOMO kayaknya iya sih. Ngikut. Iya, kadang sulit ya. Kalau gue ngelihat ketika ada satu isu, ini masalah perspektif kan, masalah perspektif, dan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya di balik hal itu. Walaupun ini dua sisi mata pisau ya. Di satu sisi untuk hal-hal yang kayak misalnya ada butuh suara besar, pergerakan di Kayak media lagi sosial, terjadi sekarang lah ya kayak kemarin gitu kan, pemerintah DPR kita agak-agak ngaco gitu, langsung bergerak di sosial media dan akhirnya turun ke jalan beneran, kasih pressure ke pemerintah, itu bagus gitu. Atau misalnya ada kasus yang memang luput dari perhatian atau prosesnya lambat, terus akhirnya netizen bergerak, itu bagus banget. Walaupun ada side effect-nya juga, judgment ke apapun yang terjadi itu kadang kan nggak sesimpel yang kita tulis di jempol kita gitu. Jadi ya di satu sisi ada hal positifnya, di sisi lain pasti ada sesuatu yang negatif. Kalau positifnya tuh jadi bergerak tuh lebih gampang ya, karena kan internet tuh kan nggak butuh fisik untuk menyuarakan. Kalau zaman dulu orang harus turun bener-bener ke satu titik tertentu untuk supaya suaranya satu sama baru dilihat gitu. Kalau sekarang you can be mau di Sabang sampai Merauke, pada saat kita punya suara yang sama dia akan berkumpul dan itu akan menjadi suatu hal yang masif ya, gaungnya gitu. Karena semua orang sekarang ada di genggaman tangan gitu. Tapi kalau apakah raja, aku rasa nggak juga gitu. Karena kadang-kadang kita juga suka salah juga kok gitu. Maksudnya termasuk ada momennya para netizen itu ternyata salah. Ada momennya, ada banget. Gue pernah ngalamin juga gitu. Terus karena apa? Karena saking cepat mengambil keputusan, kesimpulan tanpa melihat dua sisi gitu. Karena itu cepet banget, akhirnya jadi apa ya? Jadi bumerang juga gitu. Kayak misalkan contoh yang paling sering sih kasus perselingkuhan gitu ya. Yang bini 1 dan bini 2, suami nggak pulang setahun, ketemu di loket
Gue juga baru lihat. Ada apa itu? Gue nggak tahu. Jadi update. suaminya hilang katanya setahun katanya. Terus dia nyari-nyari, ternyata di Palembang ya. Bali dulu Palembang, terus udah nyari si perempuan keduanya, katanya dikonfront, kamu pacarnya ini ya? Iya, kenapa? Itu suami saya, langsung dijambak. Berantem. Dijambak. Ada videonya? Oh. Ada. Karena jambak-jambakannya. Wah, seru banget. kayaknya jambaknya enggak deh. Ya, Oh ada. Oh aku cuma ngelihat dia yang udah teriak-teriak di bawah gitu. Iya, oh yang itu aku nggak lihat. Nah kayak gitu-gitu kan sebenarnya gini sih, aku tidak pernah bilang perasaan istri pertamanya itu adalah nggak valid pasti dia sedih banget, pasti kecewa, pasti merasa terhianati gitu. Tapi aku tuh selalu punya pandangan gitu, kenapa sih suaminya nggak balik gitu? Kenapa suaminya harus melakukan itu? Aku harus cari tahu dulu gitu. Jadi kayak nggak fair. Always have the benefit of a doubt gitu loh. Kayak we need that gitu supaya judgement kita tuh nggak satu arah doang gitu. Walaupun ujung-ujungnya mungkin si istri itu benar, at least kita punya perspektif dan punya pandangan why-nya itu benar gitu loh. Dan ternyata kalau misalkan kita udah nggak mendengarkan why-nya, kita udah nggak memberikan doubt itu kepada logika kita dan nalar kita akan cuma berpikir satu arah doang. Sedangkan ya kayak tadi, ya dua arah mata pisau itu kan penting banget untuk kita lihat gitu. Jangan sampai dua-duanya nusuk atau jangan sampai cuma satu doang yang tajam. Tapi ternyata salah. Ternyata salah gitu. Jadi memang aku tuh bukan menyampingkan orang yang tertindas ya, tapi I really need to see dan listen why-nya behind that action. Karena manusia itu tuh semua sebab akibat. Semua. Manusia itu bisa jadi jahat, bisa jadi baik karena ada akibat, karena ada peristiwa, karena ada pengalaman. Jadi manusia tuh kompleks banget gitu. Aku nggak setuju kita hanya memahami manusia hanya dengan putih hitam gitu. Sedangkan manusia tuh nggak cuma putih dan hitam gitu. Kalau dari aku ya itu contoh kayak misalkan di internet tuh kadang-kadang suka yang membawa kita tuh menggiring. Apalagi kalau dikasih lagu gitu lagi gitu. Kita kebawa iba kan gitu. Kayaknya tuh kayak kita tuh udah diberikan satu image bahwa ini orang sedih banget gitu. Kayak di framing udah seperti itu gitu. Tapi emang kegugah juga sih hati gue, kasihan ya gitu. Ya kalau gue sih aja gitu ya. Iya. Agree. Masa sih nggak mau ada sedikit perdebatan? Enggak. Oke, sekarang kita ada di segmen Mitos atau fakta. Pertama, mitos atau fakta, Darius membatasi anak agar tak kalah belanja. Oh, anak lo shopaholic? Iyalah. Bukan anak gue shopaholic, cuma ya harus diajarin untuk manage kan. Oh, emang. Iya. Maksudnya bukan. Iya, sekarang kan mereka udah di stage usia yang mereka udah bisa mulai pilih barang sendiri, udah nggak mau baju nggak mau dibeliin misalnya. Sabrina udah mulai beli makeup segala macam ya. Kita mulai ajarin juga untuk mengenal apa itu uang, apa fungsinya, gimana manajemennya, kayak gitu-gitu. Termasuk juga salah satunya adalah pengeluaran untuk belanja. Tapi ada nggak sih anak-anak lo yang suka belanja? Suka semuanya. Maksudnya kayak benar-benar, karena gue ngeliat banyak anak sekarang itu termasuk gue ya, gue suka belanja sih. Tapi kan gue pakai duit gue sendiri. Iya. Anak lo yang Anak gue udah mulai kerja, udah punya duit sendiri juga. Oh gitu, jadi bebas. Ya enggak, kita atur. Oke. Kita atur, nggak bebas sebebas itu, tapi kita atur. Gitu. Tapi ada siapa yang mereka boleh. di antara bertiga? Sabrina yang paling suka, cewek kan. Oh cewek. Jadi kalau shopping tuh, Ya, wajar. shopping time gitu kan. Seneng. Tapi yang cowok-cowok juga suka kalau lagi mereka butuh, terus bilang kan, "Pa, Ma, aku butuh ini. Yaudah, besok kita weekend shopping bareng gitu."
Ya paling butuhnya sepatu kan. Sepatu, Karena baju. tumbuh kan. Baju sih, celana sih yang mereka paling Iya, itu. iya, Pada iya. ngatung-ngatung pendek-pendek gitu. Kalau menurut gue sih, lo bikinnya tuh panjang banget. Maunya gitu. Dan tiap tahun, Gue siapin Nggak perlu beli lagi. pas mereka lahir gue siapin yang 2 meter. Sampai tua sekali pakai. kan tadi tinggal diginin aja. Pinggangnya juga pakai karet, Lun. Ya itu bagus. Iya, pinggang pakai. Jadi bisa melar terus. Iya. Bener-bener. Oke, lanjut. Mitos atau fakta Nagita Slavina jadi yang ngambilin Luna Maya dan Aduh, pemberitaan gue gitu-gitu doang ya. Nggak ada yang menarik dari hidup gue. Iya, salah satunya. Ada siapa lagi, Emang? Ada Ayu Dewi. Ada Gigi, Ayu, ya alarmnya bunyi. Bangun tidur. Itu alarm ini gue, pagi gue lagi. Itu gue mute loh padahal. Iya, salah satunya ada Ayu, ada Gigi, ada siapa lagi malam itu ya? Nia. Ya. Ya, ada teman-teman lah di situ karena memang ke satu acara yang kebetulan semuanya bareng dan mereka menjadi salah satu pendorong-pendorong. Udah. Oh ya udah, oke. Why not? Aku sempat baca di artikel, beberapa artikel banyak gitu, katanya Kak Maxim tuh udah naksir kalau namanya dari semenjak di sekolah. Itu gue nggak tahu. Karena gini, memang sekolahnya tuh sama Gandhi School di Bali, cuma sekarang namanya Taman Rama. So pertama kali Gandhi School itu ada, gue adalah angkatan pertamanya. Tapi gue nggak sampai habis karena gue pindah ke Jakarta. Terus dia berubah nama jadi Taman Rama, which is berapa tahun kemudian? Agak ya Beda berapa tahun? 10 tahun. Satu. Satu dekade. Itu dia baru. Gurunya sekolah. masih sama nggak tuh? Ada beberapa masih Iya. gitu. Terus ada foto gue di sekolah itu gitu. Makanya dia bilang, kamu dulu di Taman Rama ya? Hah? Taman Rama tuh apa ya? Gandhi. Oh iya. Tapi angkatan pertama. Karena yang aku ada, jadi aku punya teman, dia 1 tahun di atas aku, adiknya sekolah di Taman Rama. Waktu adiknya sekolah di Taman Rama, aku kalau nggak salah waktu di Gandhi tuh sekitar 14, 15 gitu ya. Dia 5 tahun. Hai, sorry ganggu bentar. Jadi 96% penonton itu belum subscribe. Jadi gue minta tolong banget. Lo subscribe semuanya, soalnya kita punya misi buat dapetin 100 subscriber sebelum Agustus. 100.000. 100.000? Iya, jadi tolong bantu kita. Udah lanjut lagi nonton. Bye-bye. Aku inget banget namanya Inka. Yang waktu SMA-nya, dia di Taman Rama sama Max. Oh, seangkatan. Jadi sebenarnya Gua udah nganterin. terkoneksi gitu-gitu. Jadi karena cuma, kita rumahnya sama one Iya. way. Jadi aku sama Inka jadi mungkin itu dulu lu udah sempat ketemu sama Max dong? belum. Oh, belum. Kalau dia tuh waktu bayi-bayi umur segitu, dia baru pindah ke Bali tuh kayak umur 7-8. Lu udah pindah Jakarta. Gue 18 kan. Tapi ya, ada di satu So wrong. Dia 8 tahun, gue 18 kan. kayak at least ada di satu universe yang sama lah. Iya. aren't we all? Iya. Yang lebih kecil spektrumnya ya. Iya. Oke, next. Mitos atau fakta Darius pernah tidak pulang ke rumah adalah bentuk totalitas perang. Pernah. Berapa hari? Setahun itu ya tadi. Kamu ya, oknumnya. Ketemunya di Palembang. Digeret pulang sama Dona. Digeret pulang sama Dona. Kemana kamu setahun kemarin gitu? Itu nggak pulang karena tepatnya syutingnya kayaknya lama ya. Iya. Sebenarnya kalau keluar kota ya wajar ya. Keluar kota itu kalau kita syuting di luar kota nggak mungkin pulang pergi kan. Tapi memang gue selalu apapun pekerjaannya biasanya selalu pulang. Tapi ada satu peran yang di Jakarta syutingnya dan gue nggak pulang 10 harian. Ya, 10 hari gue stay di hotel. Gitu, dan ketemu Dona cuma dalam 10 hari itu ketemu cuma sekali atau 2 kali. Film apa tuh? Serius? Possession. Oh, Jakarta. Karena Oh, menjalani karakter baru.
Iya, karena pengen ngejagain si karakternya dan supaya Donna nggak nanya-nanya, kok kamu gini, kok kamu aneh kok. Oh gitu. iya. Gitu. Gitu. Dan ya kebetulan syutingnya juga selesainya pagi, terus kita cuma punya waktu tidur kayak 5-6 jam, terus harus berangkat lagi kan. Terus dari rumah juga lumayan jauh, 1,5 jam perjalanan kalau berangkat. Jadi aku pikir Daripada hilang waktu 1,5 jam mendingan tidur gitu ya. sekalian buat efisiensi tenaga, energi juga. Gitu. Next, mitos atau fakta, Ibu Luna Maya nggak tahu kalau di transfer Luna Maya setiap bulan. Iya bener. Sebenarnya bukan dia nggak tahu sih, kayaknya dia nggak pernah ngecek kayak. Nggak pernah habis rekeningnya. Amin. Ya kan? Kalau gitu gue yang minta uang sama dia. Iya, karena sebenarnya apa ya? Ya karena gue menyemudutnya dia, jadi dia mau nyicil. Enggak. Iya, karena sebenarnya nyokap gue tuh, aduh nggak tahu ya. Dia tuh selalu komplain, saya capek kerja. Ya udah, ibu nggak usah kerja, chill, I send you money gitu. Tapi udah lama banget. Dan itu udah berjalan bertahun-tahun, dikirimin duit. Tapi dia tetap masih kerja gitu. Karena kayaknya kan namanya orang tua ya, kalau udah aktif kayaknya nggak bisa dihalangi. Jadi I never, kayak gue nggak pernah halangin dia deh untuk masih nyetir, masih kerja. Jadi ya udah, let her do whatever makes her happy gitu. Terus ya udah. Kemarin apa namanya ya waktu ulang tahun terus ketemu nyokap, terus dia bilang apa ya pencetusnya, oh ibu apa namanya, kan dia punya satu kayak padepokan yoga gitu. Padepokan. Silat. Enggak, dia punya Pesolin. kayak yoga retreat gitu Iya. di rumah kita dulu gitu. Terus dia bilang, ibu di sini terus, ya ini soalnya rame terus gini-gini, terus rame terus gitu. Saya nggak perlu dong kirimin uang gitu. Oh, kamu kirimin uang? I never check. Kurang banyak berarti Lun, nggak berasa dia. Kayaknya sih, sedih banget gue. Ya udah deh, gue stop aja deh, janganlah. Bang ini gesek-gesek aja mungkin ya, nggak bisa habis ya gesek aja. Nggak tahu kalau di transfer. Enggak, kayaknya beda account sih. Oh, beda Jadi dia nggak pernah ngecek yang itu. Terus dia baru kemarin, saya cek tidak pernah masuk gitu. Enggak ibu, di bank ini gitu. Oh ya ada. Oh, banyak sekali. Luna, Langsung shopping. kamu kaya Luna. Transferannya banyak. Ya udah balikin bu. Saya lagi BU nih. Oke, last. Mitos atau fakta, Luna Maya bosan bermain film atau series dengan Darius lagi? Hah? Enggak, mitos itu. Aku sedih. Jadi gitu Lun. Gue bosan Iya. banget. Enggak lah itu Besok fakta. tolong Enggak itu mitos, enggak pernah deh kayaknya gue ngomong gitu. Hah? Paroki tolong cariin lawan mainnya. Enggak lah, kita Enggak. juga nggak sesering itu Enggak kan satu sesering project itu. ya. Ini juga maksudnya, iya jangan Iya. marah. Sebenarnya kalau ditanya lawan main yang paling lumayan sering ada 2 pemain sih, ada 2 kandidat nih, ada 2 orang yang kayaknya sering banget sama gue, dan 2 orang ini adalah 2 orang yang di awal-awal karir kita berdua itu sama-sama bareng gitu. Pertama Darius dan juga Christian Sugiono. Jadi kita awal-awal, Iya bener. iya kan awal-awal Video, banget sama Darius. main Terus bareng. Tian juga video klip, terus sempat film juga. Terus dulu kita juga sempat film 2008 kan. Terus setelah tiba-tiba lama nggak ketemu, terus ketemu lagi sama Tian juga ketemu lagi 2 kali, sama Darius lagi back to back juga 2 kali ya ketemu. So enggak sih kalau ditanya bosan enggak. Seneng gitu karena udah temen lama, udah apa ya, udah kayak kenal satu sama lain, jadi lebih gampang untuk diajak diskusi, diajak ngobrol, janjian gitu. Lo promo nggak besok? Gue nggak, lo duluan deh gitu. Kayak gitu. Cuma kan kalau nggak kenal-kenal banget kan kayak, kamu datang nggak besok? Iya datang. Oh iya, oke. Kalau ini kayak, kemana lo? Mana? Kok nggak ada promo di? Ya gitu deh. Yes. Enggak sih, itu mitos-mitos.
Kita masuk di segmen terakhir adalah Kane, enak. Kata netizen. Gue agak telat gitu kayak enak. Oh iya juga dibalik ya. Oke. Ini baik-baik atau Apa ini? Atau min? Yeah. Dari Ricky _ si Hombing 90. Ya. Bang Darius butuh berapa lama biar badannya gitu? Pengen kali. Kayak gimana sih? Coba buka dong. Bukan Ricky. Roti sobek loh. Yeah. Berapa lama ya? Sebenarnya kalau dari awal bener-bener, gue sebenarnya nggak terlalu suka nge-gym, sukanya olahraga permainan, main bola, makanya orang-orang taunya gue sukanya main bola gitu kan. Dan sekarang juga lagi belajar tenis buat ramein acaranya Luna besok tanggal 26. Happy, karena memang basicnya suka dan dulu pernah main juga tenis, badminton. Kalau golf justru nggak, karena bukan olahraga permainan, bukan yang kita against tim lawan gitu. Lo bakal banyak dapet klien. Ya, nanti gue cari orang yang bisa gue suruh main golf, nyariin klien buat gue. Ya itu ya. Ya. Baru mau gue ajak lo main golf. Jadi ketika akhirnya ada peran yang memang menurut gue butuh lebih, awalnya cuma lean aja, nurunin fat gitu kan, body fat diturunin gitu, tapi ternyata keterusan. Dan akhirnya dapat peran lagi yang memang di request sama produser, harus six pack. Gitu ya, bukannya brandnya. Dari situ dapat brand Lun. Oh gitu, Iya. gara-gara lo sering posting ya? Gara-gara gue posting terus jadi dapat brand. Gue harus kayak gitu. Iya. Soalnya gue semalam tuh baru kayak nonton itu. Ada yang nonton YOLO nggak sih? Gila, iya, Chinese Netflix, gila. Dan itu Yang dia ngedirect ya? Dia ngedirect dan tadinya dia gendut, gemuk, yang gemuk. Yeah. Maksudnya agak tambun gitu. Dia yang nulis, dia yang ngedirect. Dia yang nulis nggak sih? Ngedirect doang ya. Terus dia bener prosesnya tuh sampai akhir selesai syuting tuh setahunan lebih ya. Jadi dia transformasi. Iya. Sampai six pack. Gue lihat dia six pack, tapi belum nonton film. Terus kan di akhir credit title-nya dikasih lihat bloopers gitu kan. Terus dia ngambil take-nya itu berapa bulan sekali, khusus untuk satu shot proses itu. Terus dia ada lagi jalan, bulan keberapa jalan cuma untuk satu shot gitu bro. Terus pas yang terakhir dia pas cut gitu, dia nangis. Karena ya transformasi gitu. Jadi ya kalau waktunya cukup ya. Berapa? Things people would do gitu, tapi enggak sih. Butuh berapa lamanya ya, kurang lebih sama lah setahun sampai bentuk terakhir ya. Itu karena prosesnya nggak sebentar kalau mau ngebentuk benar-benar dan shape-nya kelihatan. Tapi gitu. Ini nggak sih ngerasain perbedaannya nggak sih? Berasa banget itu kalau gue main bola atau olahraga permainan itu karena kan lebih kardio kan, itu jadi capek terus butuh recovery-nya kadang kayak satu hari besoknya tuh, karena gue biasanya sore kan olahraga, jadi besoknya tuh kayak capek ya gitu. Tapi begitu nge-gym, heart rate-nya kan di zona 2, zona 3 doang kan. Lebih stabil, nggak secapek itu, dan stamina justru buat syuting itu lebih panjang justru. Jadi yang kemarin kita syuting sampai pagi kayak ya udah back to gitu. back lagi ya kita ya. Iya. Jadi apapun olahraganya sebenarnya bagus. Ada manfaatnya ternyata. Kak, tutorial biar bisa jadi pacar kedua Maxim. Maung, Maung. Maung ada, tapi itu kucing atau macan? Macan kecil. Tutorial cute ya, banget. tutorial. Coba kamu ke sekolah-sekolah kamu yang lama gitu, mungkin ada yang kecil-kecil, junior-junior, dan kamu lihat ada peluang kayaknya ini lucu nih. Kamu pupuk aja gitu. Pas dia udah selesai kuliah, ya 20 tahun kemudian kamu sok ngubungin aja lagi gitu. Dia maunya Maxim. Oh Maxim. Lo rela nggak berbagi? Jadi kalau Max-nya mau, asal gue nggak tahu ya silahkan. Si perempuan banget. Asal gue nggak tahu. Kalau gue nggak tahu ya gue nggak tahu kan gitu. Kalau tahu ya jambak.
Serem ya. Kenapa cewek selalu gitu? Ya terserah aja. Kalau Maximnya mau, asal gue nggak tahu. Selalu ya. Karena gimana ya? Namanya manusia ya. Manusia tuh bisa berubah loh. Kalau tiba-tiba dia maunya sama Maung ya gue mau apa? Benar. Ya kan gue Benar. ya udah gitu. Iya. Kalau dulu gue tuh selalu menyalahkan perempuannya, jangan ganggu-ganggu gitu kan. Tapi ya kan kalau perempuannya mau gak dibalas sama yang laki kan Nggak mungkin terjadi. ya silakan, itu perasaan dia gitu loh. Masa Pernah kita- ada pengalaman? Banyak. Tapi kalau sekarang tuh gue lebih kayak gitu, ya udah kalau sama-sama mau ya pasti sedih, pasti kayak terluka, pasti nggak terima gitu. Oh ternyata kita ngerasa kalah, kenapa bukan gue, kenapa dia yang dipilih, kurang guenya apa, kan pasti banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan gitu. Dan kayaknya banyak nih yang mau jadi pacar keduanya Maxim. 27 yang like tuh. Bener. Next. Kalau ada orang bilang cowok atau suami jika udah lama menikah kan bosen, itu salah satunya Bu. Itu bosen, itu salah. Menikah akan bosen itu salah. Buktinya ini masih menyala. Menyala abangku. Menyala. @ms_wingers. Gimana tuh? Coba mungkin Udah berapa sih? Udah berapa sih? 17 tahun ya? 18 18. Desember ini 18 tahun. Apa yang sampai hari ini yang kalian berdua lakukan benar untuk kalian ya, sehingga perasaan itu tetap bisa sama gitu. All those, Pasti kan bener those, nih arahnya nih. All those small things, semua hal kecil yang kadang kita pikir nggak penting, tapi ternyata ya itu yang ngisi. Contoh penting tuh kayak small things kayak apa? Interaksi terutama ya, berinteraksi, ngejaga komunikasi, ngejaga obrolan gitu, rasa saling membutuhkan dan saling nyariin, kangen, jealous-jealousan itu penting. semua hal-hal yang menurut gue jadi hal kecil kan, tapi ngisi hubungannya gitu dan jadi hangat terus gitu. Kalau nyariin, artinya dua-duanya seneng dicariin. Seneng dicariin, kan kalau ngerasa ada- dicariinnya bukan yang kamu di mana di donor ya, beda dong rasanya, tapi oke. dicariin karena dibutuhin gitu. Contohnya tuh antara donder sama nyariin yang bener tuh apa? Kalau donder kan lo nyariinnya, kamu di mana, pulang jam berapa segala macam Oke, gitu kan. itu berarti kurang apa ya? oke lah ya. Tujuan nyariinnya tuh cuma buat self pleasure aja. Gue tahu lu di mana lu ini segala Tapi macam. nyari yang bener tuh kayak gimana? Nyari yang karena care. Kamu udah makan? Iya. Kamu hari ini Kamu- apa kabar? Kamu pulang jam berapa? Mau aku siapin makanan nggak nanti? Oke, Gitu. tuh guys, Gitu. tuh denger. Terus misalnya Dona bangun, dia selalu bangun lebih pagi kan. Oke. Dia bangun lebih pagi terus nganter Sabrina sekolah, terus nanti dia pulang dia siapin sarapan segala macam. Terus dia lihat kalau gue udah bangun, dia akan bilang, yuk mau sarapan nggak? Sarapan bareng yuk, aku nungguin kamu sarapan. Gitu. Atau kalau udah kesiangan, dia suka tiba-tiba naik bawain sarapan. Aku udah buat ini sarapannya buat kamu, sarapan dulu gitu. Gua breakfast di Itu kamar. Kan hal kecil, serving tapi ya, seneng ya. perhatian gitu. Tanpa harus merasa itu adalah pressure karena diminta gitu. Karena dulu sempet gue ngerasa ada bagian yang itu adalah pressure-nya Dona ke gue. Oh, Harus ngabarin kalau nyampe segala macam gitu. Yang maksudnya lo yang minta ke dia. Gue yang Dona minta, kamu kalau nyampe kabarin dong gitu. Itu pressure buat lo awal-awal. Waktu itu gue Oke. berpikirnya pressure gitu. Kenapa harus ngabarin ya? Gue Mungkin masih muda juga kali ya. Awal-awal kali ya. belum paham. Iya, kan berjalannya waktu kita lebih paham. Belajar kan Hmm. gitu. Jadi kalau ditanya apa yang bikin nggak bosen, ya nggak tahu juga apa gitu. Karena ya Mm-mm. ada yang benar kalian lakukan gitu. Iya, gue cuma bisa jelasin apa yang tadi gue sampaikan karena kadang cinta dan rasa itu abstrak kan, nggak bisa dijelasin dan ketika lo bisa menjelaskan ya itu berarti bukan rasa, itu logika gitu. Gitu. Begitu, tapi gue selalu biasanya juga menyampaikan bahwa kita adalah dua orang yang beruntung bisa saling menemukan Nice. dan mau untuk sama-sama berjuang. Karena penting. seperti hidup, yang namanya hubungan itu harus diperjuangkan. Betul. Tapi pasti pernah ada up and down-nya lah ya. Up and down pasti. Jadi- Tapi kita tuh apa ya?
Kalau yang masalah yang gede banget tuh 3 tahun, 5 tahun pertama lah, benar-benar adjustment di situ. Jadi itu terjadi di hampir semua pernikahan ya, rata-rata Iya, average pasti. di tahun-tahun pertama sampai kelima ya. Karena lu akan ketemu dengan orang yang sama setiap hari, dan ada ekspektasi, ada demand yang besar dari masing-masing gitu kan. Dan kadang ya ketika nggak pas, arahnya jadi salah aja gitu. Ya. Oh, ini orang Bali kayaknya nih. Ini iya dari profile picture-nya aja logat orang Bali. Ayu Sucitra. Logat Balinya kental sekali Kak Luna. Coba ngomong Bali. Coba ngomong Bali. Pakai bahasa Bali. Karena aku lahir dan besar di Bali. Jadi kalau udah ke Bali, aku biasanya udah ketemu sama temen-temenku tuh udah langsung otomatis jadi kayak logatnya agak ya Bali, soalnya kan emang lahir di situ, gede di situ, temen-temennya anak Bali semua, ya gimana dong? Itu udah pasti dah, kayak misalkan udah landing airport, mana supirnya? Kenapa belum telepon ya? Gitu. Berubah langsung. Itu ya itu karena punya memori muscle yang kalau kata Mas Rosa emang sudah terlatih. Udah terbentuk. Ya. Tapi itu juga gara-gara oksigen Bali beda. Langsung seger gitu ya, karena nggak ada polusi. Panas ya. Kak Luna tolong undang El sama Syifa di TS Media, tapi ini kita lagi di vokatif loh. Nggak mau undang mereka berdua. Kayaknya lebih cocok di sini deh. Iya nanti diundang. Ini aku add lembar kertas hard coklat. Enggak. Emoticon. Oh iya. Iya. Tuh. Oh iya, emoticon doang namanya. Jadi gimana? Apa kalau kertas cinta? love tapi coklat artinya apa? Kan ada artinya tuh kuning apa, merah apa, biru Coklat apa, apa? hitam apa. Ada tuh. Ada tulisan apa mungkin artinya kenapa dia specifically Coklat. memilih warna coklat? Apakah karena artinya atau suka warna coklat atau dia saat itu sedang melihat sesuatu yang membuat dia nggak ada perasaan gitu? Atau dia lagi ada rasa cinta tapi kayaknya kenapa coklat mungkin sama alam kali ya? Lagi Earth sign? mandi lumpur. Mandi boleh, benar. Nih. Bang Darius kan bule ya aslinya, jadi suka to the point kalau ngomong. Hah? Gimana? Emang? Vina Eames, dia Indonesia Australia. Oh, Entah okay. suaminya yang Australia atau dia campuran. Yeah. Atau tinggal di Australia. Bang Darius kan aslinya bule, jadi suka ngomong to the point. Oh, tau nggak yang masalah apa? Yang ngomongin Ata gitu. Kan viral lagi. Iya kan? Iya nggak? Ada apa sama Ata? Aja. Itu maksudnya kali dia bisa ngomong. Ini dia maksudnya itu. Iya karena kok lu bisa nyambungin? nggak tahu kepikiran aja. Oh, soalnya kayak kan di timeline gue tiba-tiba keluar lagi video itu, terus komen-komennya gitu. Nah, kayak Bang Darius dong, kalau ngomong langsung di depan, nggak kode-kode, sebut namanya gitu. Ya rata-rata komennya gitu. Lo ngomong berani di depan. Mungkin ya, mungkin. Tapi memang lebih baik begitu nggak sih? Menyampaikannya di depan. Tapi kan di depan kamera, bukan depannya Ata. Karena nggak datang-datang orangnya. Oh, jadi itu kode supaya Ata gitu, dateng dong gitu. Maksudnya gitu. Iya. Oh. Tapi kalau itu kan itu bercandaannya kita di SFC. Oh, sebenarnya insider joke lah ya. Iya, gitu. Tapi karena teman-teman lagi pada bikin konten, jadi konten kan itu. Oh, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi udah ditelepon gitu, Bang, sorry Bang. Enggak. Kita jarang komunikasi. Oh gitu. Emang nggak sengobrol itu. Jadi itu sebenarnya suara terbuka ya? Suara terbuka, dan itu sebenarnya gue menyampaikan suara di floor di grup itu. Dan lo yang satu-satunya berani untuk ngomong gitu. Karena waktu itu gue sekjennya. Gue sekjen Celebrities FC, jadi karena teman-teman pada komplain, wah datang kalau ada maunya doang, giliran nggak datang gitu kan. Okay. Ya kita ngadep ini juga ya kan lagi sibuk, kalau datang lo juga kalau lagi syuting pasti nggak datang, dia kan syutingnya banyak gitu. Yeah. Tapi begitu jadi konten, ya siap-siap ya di kick, tapi masih ada di grup.
Terus setelah kejadian itu dia datang nggak? Nggak juga. Sempat datang lagi. Terus sempat tanding kan waktu acaranya Raffi yang itu. itu ya. Terus kita sama-sama kapten. Mau gue ceritain nggak? Boleh dikit. Boleh. Jangan. Karena pertanyaan gue yang selanjutnya ini agak kayak udah sering banget ya. Oh ya udah kita ceritain gitu. Jadi ada satu kejadian kan, kalau teman-teman ingat, itu kan agak panas ya, Colossus lawan Celebrity FC kan. Panas udaranya atau hatinya? Udaranya panas, hatinya juga panas gitu. Okay. Karena kalau namanya main bola nggak ada yang mau kalah dong gitu. Kompetitif semuanya, apalagi Iya. selebriti. Tapi kita udah bilang, udah ya mainnya adem, Santai. gitu. Kita ingetin ini teman kita, Itu ini semua kata-kata acaranya. kita kalau lagi mau Iya. bertanding. Tapi begitu mulai, Kompetitif langsung. begitu mulai ya kalau dari point of view-nya kita mulai dikasarin dulu, dikerasin dulu. Gitu. Dan ada buktinya? Ada. Gue ngumpulin tuh ada berapa 37 kejadian kalau nggak salah. Sepanjang 2 babak ya banyak kejadiannya. Ya baik dari sisi SFC maupun termasuk gue juga gitu. Ada. Nakam berarti di situ ya? Enggak sih. Tapi menjurus. Nah di awal-awal jadinya akhirnya ya gitu. Lokasi sekali kita pasti balas sekali gitu kan. Dan akhirnya udah nggak kehitung kan. Dan eskalasinya memang naik. Terus ada satu kejadian yang sampai akhirnya benar-benar panas lah gitu. Nah gue sempat bilang sama Tak, bro, udahlah bro, ayo kasih tau lah teman-teman biar santai lagi mainnya. Terus dia jawab kalau nggak salah itu, ya enggak dong, biar panas aja, biar makin panas. Nah gimana? Jadi mau panas nih itu. Ya itu yang orang nggak tahu kan. Oh gitu. Jadi ya teman-teman kan dengar ya udah akhirnya. Eksklusif hanya di. Tapi sudah terjadi. Tapi yang gue paling seneng adalah kita menang. Yang penting itu. SFC menang. Yang penting itu. Dan gue yang bikin gol. Keren. Yang menang bebas mau ngomong apa. Oh makanya dia ngomong. Coba kalau kalah, boleh lanjut aja. Skip. Oke, next ini ada POV Bae atau point of view Bae, asik. POV Bae. Cuma lu namanya yang tiap hari disuruh nikah sama netizen. Hahaha. Iya ya. Tapi lu pengen gak sih, Lun sebenarnya? Pengen aja. Pastilah gitu. Tapi kalau ditanya sekarang mungkin udah biasa sih. Kayak udah terlalu sering ya? Iya. Intinya. Pertanyaannya atau keinginan benar-benar melakukannya gitu? Dua-duanya. Kalau pertanyaannya sih udah biasa. Tapi sih. keinginannya? Ya ada, come and go keinginannya. Jujur loh ini, come and go. Ada di saat momen kayak pokoknya kalau waktu itu, ini kayaknya cita-cita semua perempuan se-Indonesia di saat umur 19, 20, pokoknya 21, 22, 23 gue harus kawin. Ada nggak momen gitu? Ya lagi Pasti gitu. punya target umur lah ya. Iya. Umur segini pengen nikah gitu kan. Iya, kayaknya ngerasa kalau udah 20-an tuh udah gue harus nikah. That's my ultimate goal gitu. Meleset tuh gitu. Oke, kayaknya 26 nih oke nih. Meleset lagi. Kayaknya paling oke nih kayaknya 27, 29, pokoknya sebelum 30 deh. Karena kayaknya udah oke gitu. Terus meleset lagi. Pas 30-an tuh kayak ngerasa kayak actually ya I'm very grateful it nggak terjadi sama gue gitu. Karena gue mulai merasakan it's actually nice gitu. Tapi sempet hilang tuh. Terus di 30-an lagi tuh sempet muncul lagi hasrat, keinginan karena teman-teman semua udah punya anak apa segala macem, lucu-lucunya gitu. Oh, kayaknya ini sampai umur 35, 36 tuh kayak nggak pengen, biasa aja. Ternyata hidup juga menyenangkan tanpa harus ada ikatan yang ini. Itu kan beda orang ya. Yeah. Ada yang kayak lo juga gitu, which is you're one of them yang super lucky to have a nice partner, compatible dan juga punya vision and mission yang ternyata bisa match satu sama lain gitu. Dan kalau sekarang ditanya lagi Karin Soraya, oke, siap. Ya biasa aja sih. Tapi bener juga kenapa cuma lu namanya yang tiap hari disuruh nikah sama netizen. Padahal ada loh
Ralin Shah juga belum. Cuma beda berapa tahun sama gue. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Hobi aja, netizennya hobi aja. Iya. Ya berarti mereka perhatian sama lo gitu kan. Mereka Tapi kenapa perhatian cuma masalah gini? Gue lagi butuh yang lain loh. Perhatian yang lain dong. Iya. mungkin common perception-nya adalah ketika lo nikah tuh lo bisa jadi bahagia, padahal kan nggak seperti itu sebenarnya kan. Masing-masing punya pilihan dan caranya untuk bisa bahagia dan prioritas dalam hidup setiap orang kan juga beda-beda. Benar-benar. Makanya POV-nya dia kan. Gitu. Iya, karena tapi banyak yang doain buat lo cepet nikah kayaknya. Iya, makasih. Tapi aku juga pengen didoain supaya aku cepet ini loh, financial freedom gitu loh. Itu lebih kayaknya doa yang aku pengen amini banget gitu. Itu mungkin dulu. setelah nikah bisa tercapai. Mungkin ya, mungkin bener juga ya. Nikah dulu ya. Iya. Ternyata untuk supaya freedom nikah dulu gitu. Ya cari yang freedom bener-bener kayak Ambani family gitu. Wah. Oke, baik, let's. Oke. Nah, ini dari tadi kita udah jawab-jawabin kata netizen. Yes, udah boleh banyak banget pertanyaan atau statement kalian yang kita bacain. Ya, kali ini boleh nggak statement kita yang kalian denger dan kalian lakuin? Harus dong. Apa tuh? Jangan lupa ya, yes. Tanggal 26 September ada film Sumala. Jadi buat kalian pecinta film horor, pecinta film apapun lah, film Indonesia, dan pengen mendapatkan sesuatu yang menarik, tontonan yang menegangkan, seru, sedih, ya tegang ya pasti ya. Kalau orang, kenapa orang suka nonton film horor kan pengen dapat sensasinya ya? Gitu. Takut, tegang, kaget. Iya. Sebenarnya itu sih di dalam satu film ini ada semuanya. Gitu. Dan ya ada cukup banyak darah yang akan. Ya. Jadi nonton di bioskop film Sumala 26 September 2024. See you. Thank you for watching. Terima kasih.